Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bertani Dadakan. Oke sahabat tani, di kesempatan hari ini saya mau review tanaman jagung saya yang kemarin sebelumnya sudah saya review ya. Dan sambil di sini menunggu jemur jagung ini. Kebetulan saya hari ini lagi jemur jagung ya sahabat tani. Ini kita tunggu cuaca nanti agak panas. Nanti kita akan ler ya, kita jemur. Kebetulan ini masih belum ada panas ini, jadi saya mau ke kebun tanaman jagung yang kemarin sebelumnya sudah saya review. Kebetulan hari ini pas usia 50 HST ya untuk tanaman jagung. Kita cek ke lahannya saja. Mungkin adakah yang perlu kita tangani hari ini ataupun besok. Soalnya 1 minggu ini kita belum pengairan sama sekali ya, belum pengairan 1 minggu. Kita juga belum tahu perkembangannya seperti apa hari ini. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani ya, ini saya sudah sampai ke lahan jagung kita ya, itu ya. Ini kayaknya sudah berbunga ya sahabat tani ya. Nah, ini kelihatannya sudah berbunga, alhamdulillah. Ini tanamannya subur, cuma ini kan masih pemupukan yang kedua, belum pemupukan ketiga. Ini pemupukan terakhirnya belum. Ini sudah sudah berbunga ya. Ini kayaknya agak layu juga ini tanamannya, butuh pengairan ini. Nah, ini sahabat tani ya. Oke sahabat tani, ini tanaman jagung kita ya, sudah alhamdulillah ini sudah berbunga, sudah setinggi ini ya. Ini kita nggak sampai-sampean ini ya, ini kurang lebih 2 meter lebih, ini 2,5 meter mungkin ini ya. Nah ini lihat tingginya, ini sangat tinggi sekali ini bisa dilihat ya. Tangan saya aja nggak sampai ini. Ini tangan saya ya. Nah, tangan saya nggak sampai ini. Alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Alhamdulillah ya. Inilah tanaman kami. Oke, saya keliling dulu ya ke sana, sebelah selatan sana ya. Oke, ini saya keliling ya sahabat tani ya, lihat pertumbuhan jagung ini ya. Ini sudah mulai nyontong, ini sudah mulai berbunga. Tingginya ya, sangat tinggi ini. Nah, ini sebagian sudah ada yang nyontongi ya. Ini bahasanya kalau di tempat saya ini nyontongi ya sahabat tani ya. Nah ini juga nyontongi ya. Nah, alhamdulillah ini pertumbuhannya sangat bagus, ini bisa dilihat ya. Untuk batangnya sendiri ini cukup kokoh. Ini batangnya cukup kokoh. Ini sangat rapat ya sahabat tani ya. Jarak tanam kita itu kemarin kan rapat sekali ini. Ya beginilah tanaman jagung kita. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya, ini lancar. Ngopo cak? Aku ngontrol iki yo, tapi tak desel. Sik mepe jagung iki bu. Ya. Inilah
Ya inilah tanaman kami ya, itu juga berbunga itu ya, yang kemarin apa itu bareng itu selisih berapa itu 4 hari kalau nggak 5 hari. Yang bareng malah ini kemarin yang waktu tanamnya itu bareng yang sebelah sini kan, kemarin yang tanamnya bareng itu sebelah situ kan yang tanamnya bareng kemarin, cuma ini belum berbunga. Yang itu yang selisih ini. Kalau yang untuk pinggir-pinggir pagar ini ya agak pendek gini, pertumbuhannya kurang maksimal memang karena apa, kena pagar itu, jadi kayak panas itu kurang ya. Beginilah tanaman jagung kita ya sahabat tani ya, bisa dilihat ini sangat rapat sekali, ini jarak tanamnya kita itu sangat rapat ya. Alhamdulillah ini sudah mulai mengeluarkan bunga. Nanti insya Allah akan saya airi ya, proses pengairan ya, supaya nanti penyerbukannya juga lebih optimal nanti. Kita ke dalam dulu. Ini sampai berasa ini ya. Kita ke dalam dulu, cek lah. Ini yang wangi ya. Nah, mulai berbunga. Sudah mulai mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina ya. Nah, ini untuk bawahnya ini sangat rapat. Ya alhamdulillah ini apa itu rumputnya sudah kami atasi ya. Kemarin ya kami Gramaxon apa itu kami aplikasikan herbisida bahan aktif kuproxat itu ya. Ya kenapa kemarin sebenarnya kan untuk tanaman jagung ini meskipun usia sudah cukup ini nggak perlu di spray gulmanya, sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kan kita menghindari aja yang namanya busuk batang ya, karena untuk tanaman jagung itu karena untuk tanaman jagung itu terkadang itu meskipun dari benihnya itu anti busuk batang ataupun tidak busuk batang, itu bisa jadi busuk batang ya, karena kelembapan minim cahaya, minim sinar matahari yang akibatnya mengakibatkan busuk batang itu dari faktor kelembapan apa itu lahan ya. Apalagi ini tanam jagungnya ini saya ini sangat dibilang sangat rapat sekali. Jadi makanya kemarin tuh kita kendalikan gulmanya ini menggunakan herbisida. Saya menggunakan Gramaxon ya. Tidak masalah kalau menggunakan Gramaxon kalau usia jagung itu kurang lebih, kemarin kan saya aplikasi itu kalau nggak salah itu usia 45 HST. Kalau nggak 40 HST itu kemarin kita aplikasikan. Yang penting asal tidak mengenai pupus daun aja. Kalau ini alhamdulillah subur ini ya, subur tanamannya. Ini tanamannya jagung, bisa dilihat ini ya sahabat tani ya. Mantap ini sahabat tani, alhamdulillah. Oke sahabat tani, mungkin sekian dulu video dari saya, review dari saya. Nanti akan saya review lagi, kita nunggu lagi mungkin 1 minggu lagi ya,
Kan sekarang ini tanggal 11 Oktober ya, tepatnya hari Jumat ini. Saat ini saya ada di lahan ya. Memang tujuan saya hanya ngecek saja sih, ngecek yang terutama itu air ya, ngecek airnya, jangan sampai tanah kita itu kekeringan ya. Kalau ini kan sebenarnya sih memang kering di sini. Ini memang kering sih ya, ini dilihat, ini kering sebenarnya, cuma ini masih gimana ya, nggak seberapa sih, nggak seberapa kering, gembur juga. Nanti kita lakukan pengairan dan kita lakukan pemupukan yang ketiga ya, yang terakhir ya. Insya Allah akan saya lakukan nanti kalau ada waktu, mungkin 1 minggu lagi ya, karena kita kan memang sekarang ini lagi jemur jagung, jadi nggak bisa hari ini untuk pemupukan ya. Memang biasanya kan kita sudah jadwalkan untuk ke lahan itu hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, karena kita libur, nggak sekolah maksudnya. Karena kan setiap harinya saya menganterin anak sekolah, jadi nggak bisa untuk ke lahan. Dan kebetulan hari ini juga sebenarnya kan jadwalnya sudah memang ke ladang, tapi kita lagi jemur jagung ya, gimana lagi ya, akhirnya kita tunda untuk penanganan ini ya, perawatan jagung ini ya. Insya Allah akan saya lakukan 1 minggu lagi ya, tepatnya ya hari Jumat kita lakukan pemupukan ya. Tapi untuk pengairan insya Allah cepat ini akan saya lakukan ya. Semoga saja nanti jagungnya itu hari Minggu ataupun hari besok sudah kering ya, Minggu kita lakukan pengairan. Terus setelah itu 1 minggu lagi kita lakukan pemupukan ketiga. Oh iya sahabat tani, ini tanaman jagung saya ini kan usia 50 HST ya, dan sudah sebesar ini ya, sudah mulai ini kan sudah berbunga ya. Kalau ini kan sangat tinggi ya, bisa dilihat sahabat tani ya, ini tinggi sekali ini. Ini tangan saya ini ke atas ya, ini aja masih kurang tinggi. Nah, ini masih kurang tinggi, sedangkan tinggi saya itu 167 ya. Ini kurang lebih ini 2 meter lebih ini ya sahabat tani ya. Nah, ini masih pemupukan kedua dan menggunakan pupuk habis 70 kilo. Bayangkan, cuma habis 70 kilo pupuk. Jadi untuk pemupukan kemarin itu 30 kilo urea, 40 kilonya kita menggunakan Ponska. Jadi kemarin tuh habis 2 sak. Jadi kan kita bagi ya, mulai pertama, pemupukan pertama dan kedua itu habis 2 sak, cuma sisa 30 kilo ya. Jadi habisnya kemarin itu total pemupukan pertama dan kedua itu cuma 70 kilo pupuk urea dan pupuk Ponska ya, bukan masing-masing 70 kilo enggak. Jadi pupuk dua itu antara Ponska dan urea itu totalnya semua itu 70 kilo pemupukan pertama dan kedua. Kenapa kok cuma sedikit ya? Karena kita dengan cara dikocor ya sahabat tani ya. Kalau dikocor itu kita meskipun pupuknya sedikit, dia lebih cepat untuk terserap oleh tanaman. Jadi makanya kita aplikasikan kocor. Jadi untuk tanaman untuk pemupukan pertama kita kocor, pemupukan kedua pun juga kita kocor. Nah terakhirnya kita kan memang ini rencana ini memupuk itu 4 sak ataupun 2 kuintal ya. Jadi di rumah itu ada sisa 2 sak lebih 30 kilo. Nah, berarti berapa ya? 1 kintal 30 kilo plus kemarin itu ada
ada sisa ZA ya, ZA dari kelompok tani itu kan ada paketan ZA plus itu 2 kilo ya, berarti yang pemupukan terakhir ini kita gunakan 1 kuintal 32 kilo ya. Jadi untuk pemupukan pertama sampai akhir nanti kita hanya menggunakan 2 kuintal. Siapa bilang 2 kuintal itu sedikit? Maksudnya itu gimana ya? Orang kan bilang kalau tanaman jagung itu 2 kuintal itu sedikit ya, kalau orang sini bilang. Tapi kita gimana caranya pemupukannya itu menggunakan pupuk sedikit tapi hasilnya nggak kalah dengan yang menggunakan pupuk banyak. Semuanya itu bisa kita lakukan asalkan kita tahu treatmentnya masing-masing ya. Kalau kita sistem pemupukannya itu ditabur mulai dari awal sampai ketiga, saya jamin memang tidak cukup untuk 2 kuintal. Dan untuk proses pertumbuhannya itu kurang cepat. Kalau menurut saya pribadi ya sahabat tadi ya, karena pengalaman saya itu seperti itu. Kalau di pemupukan pertama memang saya lakukan pengocoran, kedua pengocoran. Kita memang kenapa menggunakan pupuk cuma 2 kuintal, karena ya antisipasi saja nanti kalau adanya hujan ya. Gini aja tanaman jagung kita sudah setinggi ini, bayangkan kalau kita menggunakan pupuk banyak gitu loh ya. Takutnya yang dikhawatirnya itu aja, waktunya kita panen malah nanti timbul hujan. Waduh, gimana ya, sia-sia kita sudah rugi pupuk, sedangkan pupuk sekarang saja kan langka ya. Jadi gimana caranya kita itu harus memutar otak ya, kita harus pintar lah dalam bertani itu ya. Jangan sampai dengan langkahnya pupuk kita itu jadi bingung. Gak usah bingung, yang penting kita tahu treatmentnya bagaimana. Meskipun itu pemupukannya sedikit, kalau kita penanganannya, perawatannya, treatmentnya itu benar, insya Allah hasilnya nggak akan kalah dengan yang mereka yang menggunakan pupuk banyak ya. Cukup sekian video dari saya. Mungkin sahabat tani ada yang ditanyakan, bisa komentar di kolom komentar ya. Oke sahabat tani, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan video ini agar sahabat tani semua bisa tahu manfaat video dari saya ya. Oh ya, dan saya ingatkan kembali, di sini saya tidak mengajak para sahabat tani semua untuk mengikuti cara saya dalam bertani. Saya petani permula, berbagi untuk pemula. Di sini saya hanya berbagi saja, berbagi pengalaman saya. Kalau sahabat tani mau mengikuti cara saya, monggo silahkan. Kalau tidak, nggak jadi masalah. Karena memang niat tujuan saya di sini hanya berbagi, bukan untuk mengajak ya. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, petani sukses, keluarga sejahtera.